Saat aku membuka pintu kantor baru di pusat Jakarta pada pagi yang cerah itu, napasku langsung tersengal. Di depan meja rapat, berdiri Rian, pria yang 5 tahun lalu di Universitas Padjadjaran Bandung membuat hidupku seperti neraka karena dia tahu aku mencintai sesama pria. Kini menjadi manajer proyekku dengan senyum profesional yang sama sekali tak kusangka. Aku membeku di ambang pintu, tanganku pegang tas kerja begitu erat hingga jari-jari terasa mati rasa. Bagaimana mungkin pria yang dulu memanggilku banci lemah di depan seluruh kelas, yang membuatku pulang ke kos dengan mata bengkak setiap malam, sekarang berdiri di sini seolah tak ada masa lalu yang kelam. Rian menoleh, matanya melebar sedikit saat mengenali wajahku, tapi dia cepat menguasai diri dan mengulurkan tangan. Andi Saputra, kan? Senang bertemu lagi. Kita mulai rapat ya. Suaranya datar, tapi aku melihat otot rahangnya menegang. Aku mengangguk kaku, duduk di kursi paling ujung, dan sepanjang rapat aku hanya bisa memandang layar laptop sambil ingatan lama membanjiri pikiran. Dulu di Bandung, kampus yang hijau dan sejuk itu justru menjadi penjara bagiku. Aku anak satu-satunya dari keluarga sederhana di Cirebon, ayah gurus yang sangat konservatif, ibu penjahit yang selalu bilang jangan bikin malu keluarga. Aku tahu sejak SMA bahwa aku berbeda, tapi aku sembunyikan rapat-rapat. Sampai suatu hari di semester 3, Rian dan geng basketnya melihat aku sedang mengobrol terlalu dekat dengan teman sekelas bernama Dika di perpustakaan. Mulai saat itu, helikopter Rian tak berhenti. Andi si banci, jangan duduk dekat dia, nanti ketularan. Kata-kata itu terdengar setiap hari di koridor Akultas Desain. Aku sering pulang dengan kaos robek atau tas dilempar ke got. Aku pernah menangis di kamar mandi kampus sampai suaraku habis, bertanya-tanya kenapa Tuhan membuatku seperti ini di negara yang bahkan mencintai sesama jenis saja dianggap dosa besar. Setelah lulus, aku pindah ke Jakarta, bekerja sebagai desainer grafis di agensi kecil, berusaha melupakan semuanya. Aku punya pacar diam-diam selama 2 tahun, tapi putus karena dia takut keluarganya tahu. Hidupku mulai tenang sampai hari ini. Rian kini bosku. Setelah rapat, dia mendekat di pantry. Andi, kita perlu bicara nanti sore. Sendirian. Aku hanya mengangguk, jantungku berdegup kencang. Sore itu, di kai kecil dekat kantor, Rian duduk di depanku dengan kopi hitam yang tak disentuh. Aku tahu aku monster dulu. Aku minta maaf, Andi. Bukan sekadar kata-kata. Aku berubah. Matanya menatap lurus, tapi aku tertawa pahit. Berubah. Kamu yang bikin aku hampir drop out, Rian. Kamu yang bikin aku benci diri sendiri. Dia diam lama, lalu berkata pelan, aku juga benci diri sendiri waktu itu. Karena aku sama sepertimu. Kata-kata itu menggantung di udara seperti petir di siang bolong. Aku tak percaya. Pria paling maco di kampus, kapten tim basket, anak orang kaya Jakarta, ternyata menyimpan rahasia yang sama. Malam itu aku pulang dengan pikiran berputar. Apakah ini jebakan? Atau Tuhan sedang menguji aku lagi? 2 minggu berlalu sejak pengakuan Rian di kai itu, dan kantor terasa seperti medan perang diam-diam. Setiap kali dia memanggilku untuk review desain, aku menjawab sekadarnya, menghindari kontak mata. Tapi anehnya, Rian tak pernah memaksa. Dia memberi catatan profesional, kadang membawa kopi untuk seluruh tim tanpa membedakan siapapun. Rekan kerja lain memuji dia sebagai bos yang ramah, tapi bagiku setiap senyumnya seperti pisau tumpul yang menggores luka lama. Suatu malam, saat Ortime sendirian di kantor, Rian muncul dengan 2 kotak nasi Padang. Kamu belum makan, kan? Aku ingat kamu suka rendang. Aku terkejut, tapi lapar mengalahkan harga diri. Kami makan dalam diam, hanya suara sendok yang terdengar. Tiba-tiba dia berkata, di kampus dulu aku bukan hanya membulimu, Andi. Aku membuli diriku sendiri. Ayahku mengharapkan putra sempurna, laki-laki sejati yang akan meneruskan bisnis keluarga.
Aku takut kalau rahasiaku ketahuan, maka aku serang duluan. Kamu jadi sasaran karena kamu berani jadi dirimu sendiri, meski pelan-pelan. Aku menatapnya lama. Wajahnya kini lebih dewasa, garis rahang tegas, tapi ada kerapuhan di mata yang dulu tak pernah kulihat. Kenapa baru sekarang bilang, tanyaku. Rian menghela napas. Karena setelah lulus, aku pergi ke Singapura 2 tahun. Di sana aku bertemu komunitas yang terbuka. Aku mulai terapi, belajar menerima. Tapi setiap malam aku ingat wajahmu yang pucat di koridor kampus. Aku tahu aku harus minta maaf langsung. Malam itu kami bicara sampai larut. Rian cerita tentang tekanan keluarganya yang ingin dia menikah dengan anak pengusaha kaya, tentang malam-malam dia menangis di kamar asrama karena merasa kotor. Aku mulai melihat dia bukan monster, tapi manusia yang juga terluka. Keesokan harinya, proyek besar datang. Kami harus kerja sama tim untuk desain kampanye sosial pemerintah tentang kesehatan mental anak muda. Ironis sekali. Saat presentasi, Rian memuji kerjaku di depan klien. Andi yang memimpin konsep ini. Ide-idenya luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa dihargai olehnya. Pulang malam, aku menerima pesan dari Rian, terima kasih hari ini. Kamu hebat. Aku tak balas, tapi senyum kecil muncul di wajahku. Minggu berikutnya, kami sering lembur bersama. Obrolan semakin dalam. Rian cerita tentang ibunya yang sakit-sakitan dan tak tahu rahasianya. Aku cerita tentang ayahku yang masih mengirim pesan kapan nikah setiap bulan. Perlahan kebencianku mencair seperti es di bawah matahari Jakarta yang panas. Suatu sore saat hujan deras mengguyur ibu kota, mobil Rian mogok di parkiran kantor. Aku menawarkan tumpangan ojek online tapi dia tertawa. Naik mobilku saja, aku panggil bengkel. Kami duduk di dalam mobil yang gelap, hanya suara hujan. Tiba-tiba Rian meraih tanganku pelan. Andi, aku tak minta kamu makan aku seketika. Tapi bolehkah aku mulai dari awal? Sebagai teman dulu. Jantungku berdegup kencang. Aku tarik tangan tapi tak sekuat yang kubayangkan. Malam itu aku tak bisa tidur, memikirkan hangatnya sentuhannya. Apakah ini awal dari sesuatu yang berbahaya? Bulan ketiga sejak Rian menjadi bosku, hubungan kami sudah seperti teman lama yang saling mengerti. Kami sering makan siang bersama di warung sate dekat kantor, membahas proyek sambil tertawa kecil tentang masa kuliah yang konyol. Tapi di balik tawa itu ada ketegangan yang tak terucap. Suatu hari, Rian mengajakku ke acara keluarga kecil di rumahnya di kawasan Pondok Indah. Hanya makan malam biasa, ibuku ingin kenal tim kerjaku, katanya. Aku ragu, tapi datang juga. Rumah mewah itu penuh lukisan mahal, dan ibu Rian, Bu Mira, menyambutku ramah. Andi ya. Rian sering cerita tentang desainermu yang berbakat. Aku tersenyum, tapi saat makan, ayah Rian, Pak Budi, mulai bertanya, kamu sudah punya pacar belum, nak? Umur segini harusnya sudah mikir nikah. Rian menegang di sampingku. Aku jawab pelan, belum Pak. Fokus kerja dulu. Malam itu di perjalanan pulang, Rian meminta maaf. Ayahku begitu. Dia tak tahu. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu tekanan itu sama seperti yang kurasakan dari keluargaku sendiri. Keesokan harinya di kantor, tim kami mendapat kabar buruk. Klien besar membatalkan proyek karena isu sensitif. Bos besar memanggil Rian dan aku ke ruangan. Kalian berdua harus pergi ke Bandung besok, presentasi ulang langsung ke pemilik perusahaan. Bandung. Kota yang penuh kenangan buruk. Aku panik, tapi Rian menenangkan, aku akan dampingi kamu. Kita hadapi bersama. Perjalanan kereta ke Bandung terasa panjang. Kami duduk berdampingan, Rian bercerita tentang tahun-tahun di Singapura di mana dia hampir bunuh diri karena takut kembali ke Indonesia.
Aku cerita tentang malam-malam aku menulis diari di kosan, berharap suatu hari bisa hidup bebas. Saat kereta melintas sawah hijau, tangan Rian menyentuh punggung tanganku lagi. Kali ini aku tak menarik diri. Di Bandung presentasi berjalan lancar. Malamnya, kami jalan-jalan ke kampus lama. Berdiri di depan gedung Akultas Desain, Rian berhenti. Di sini aku pertama kali melihatmu, Andi. Kamu sedang menggambar di taman sendirian. Aku langsung tahu kamu spesial, tapi aku takut. Jadi aku serang. Air matanya jatuh. Aku peluk dia pelan untuk pertama kali. Sudah lewat, Rian. Tapi saat pelukan itu aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Kembali ke Jakarta, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai bertukar pesan setiap malam, berbagi lagu, cerita kecil. Aku merasa bahagia, tapi ketakutan juga datang. Bagaimana kalau keluarga tahu? Bagaimana kalau kantor tahu? Tekanan mulai terasa saat ayahku datang ke Jakarta untuk kunjungan mendadak. Beliau menginap di apartemenku dan melihat Otorian di meja kerjaku. Siapa ini? Teman dekat, tanyanya curiga. Aku bohong, bilang bos. Tapi ayahku bukan orang bodoh. Malam itu dia ceramah panjang tentang laki-laki sejati harus menikah, punya anak. Aku diam saja, tapi dalam hati sakit. Pagi harinya, Rian menelepon mengajak makan malam. Kami ke restoran kecil di Menteng. Di sana, Rian bilang, aku sudah cerita ke ibuku, Andi. Tentang kita. Aku kaget. Kita. Dia tersenyum malu. Ya, kita. Aku ingin mulai serius denganmu. Kata-kata itu seperti mimpi. Tapi malam yang sama, aku dapat pesan dari teman lama di Bandung, hati-hati dengan Rian. Dia dulu bilang ke Genya bahwa dia akan mengubah kamu. Keraguan muncul lagi. Apakah ini permainan? Hari berikutnya di kantor, ada gosip kecil. Beberapa rekan mulai berbisik saat melihat kami sering bersama. Rian memanggilku ke ruangannya. Jangan pedulikan mereka. Kita tahu yang sebenarnya. Kami berpelukan di sana, pintu terkunci. Bukan ciuman panas, hanya pelukan hangat yang membuatku merasa aman untuk pertama kali dalam hidup. Tapi masalah besar datang saat Bu Mira, Ibu Rian, meneleponku langsung. Andi, aku tahu tentang kalian. Aku tak keberatan, tapi ayah Rian dia tak boleh tahu. Tolong jaga anakku. Suaranya gemetar. Aku janji, tapi beban itu berat. Suatu akhir pekan, Rian mengajakku ke rumahnya di puncak. Di sana, jauh dari kota, kami duduk di teras melihat bintang. Rian cerita tentang masa kecilnya yang kesepian, tentang bagaimana dia belajar basket hanya untuk menyenangkan ayah. Aku cerita tentang mimpi-mimpiku ingin membuka studio desain sendiri yang ramah bagi komunitas seperti kami. Malam itu untuk pertama kali, kami tidur berpelukan di ranjang yang sama, hanya tidur, tanpa lebih. Pagi harinya, aku bangun dengan Rian memandangku. Aku cinta kamu, Andi. Bukan karena masa lalu, tapi karena sekarang. Aku menangis pelan. Cinta itu nyata. Tapi di luar sana, badai sedang mendekat. Badai itu datang lebih cepat dari yang kukira. Pak Budi, ayah Rian, tahu rahasia kami dari seseorang di kantor. Dia datang ke apartemen Rian malam-malam, marah besar. Kamu bawa malu keluarga. Apa kata orang? Bisnis kita hancur kalau ini tersebar. Rian berdiri di depanku, melindungiku. Ayah, aku sudah dewasa. Aku mencintai Andi. Pertengkaran hebat terjadi. Pak Budi pergi sambil membanting pintu, mengancam memutus dana perusahaan Rian. Aku merasa bersalah. Mungkin kita harus berhenti, kataku pelan. Rian memelukku erat. Tidak. Aku sudah kehilangan banyak karena takut dulu. Kali ini aku tak mau kehilangan kamu. Keesokan harinya ibuku menelepon dari Cirebon.
Ada foto kami berdua di media sosial teman lama yang tersebar di grup keluarga besar. Anakku, apa ini benar? Kamu seperti itu. Suaranya penuh tangis. Aku tak bisa bohong lagi. Malam itu aku pulang ke Cirebon dengan kereta malam, Rian ikut diam-diam di rumah orang tuaku, pertemuan yang tegang terjadi. Ayahku marah, ibuku menangis. Tapi Rian bicara dengan tenang, saya mencintai Andi, Pak. Saya akan jaga dia seumur hidup. Ayahku diam lama, lalu berkata, kalian berdua harus tanggung jawab. Jangan bikin kampung malu. Itu bukan restu penuh, tapi setidaknya bukan penolakan total. Kembali ke Jakarta, kantor memberi ultimatum halus. Rian memilih resign dan membuka agensi sendiri bersama aku. Kita mulai dari nol, Andi. Bersama. Bulan-bulan berikutnya penuh perjuangan. Uang pas-pasan, klien sedikit, tapi setiap malam kami duduk di meja kecil apartemen merencanakan masa depan. Rian belajar masak, aku mengajarinya desain. Perlahan, luka lama sembuh. Teman-teman lama di Bandung mulai menghubungi, minta maaf atas masa lalu. Aku maafkan mereka, karena aku belajar bahwa banyak yang juga terluka seperti Rian. 1 tahun kemudian, agensi kecil kami sudah berkembang. Kami punya klien tetap, tim kecil yang menerima kami apa adanya. Suatu sore di pantai Parangtritis yang kami kunjungi untuk liburan, Rian berlutut di pasir saat matahari terbenam. Andi, maukah kamu jadi pendamping hidupku? Bukan pernikahan resmi, tapi janji di hadapan Tuhan dan diri kita sendiri. Aku menangis bahagia, memeluknya erat. Ya, Rian. Selamanya. Kini kami tinggal bersama di rumah kecil di pinggir Jakarta. Keluarga kami mulai belajar menerima pelan-pelan. Ayah Rian masih dingin, tapi ibunya sering datang membawa makanan. Ayahku kadang kirim pesan jaga kesehatan. Kami tak sempurna, tapi kami bahagia. Setiap kali melihat Rian tersenyum di pagi hari, aku ingat perjalanan panjang dari korban menjadi kekasih. Cinta memang tak selalu lahir dari bunga mawar, kadang dari luka yang dalam. Apakah masa lalu yang penuh luka bisa benar-benar menjadi ondasi cinta abadi, atau hanya ilusi sementara yang akan hancur lagi suatu hari? Benar atau salah?